Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Menguasai. Chen Qingyuan sangat gembira. Berdasarkan pemahamannya tentang gurunya, ternyata itu benar. Anakmu langsung dapat masalah begitu kamu keluar rumah. Bisakah kamu memberiku sedikit ketenangan? Yu Chenran, yang berada jauh di Akademi Daoyi, berbicara melalui jembatan kemauan. Guru, bukan aku yang membuat masalah. Sekte Empat Suci lah yang menindasku. Kalau bukan karena kekuatanmu yang tak tertandingi, mungkin besok jam segini kau sudah membakar dupa untukku. Chen Qingyuan berkata dengan sedih. Petik 2. Bisakah kita merasa malu? Banyak pejabat tinggi dari empat sekte suci terdiam menanggapi ekspresi Chen Qingyuan. Meskipun Akademi Daoyi tidak peduli dengan urusan duniawi, jika murid-muridnya diganggu, situasinya berbeda. Empat sekte suci hanya bertambah puluhan ribu orang, tetapi apakah mereka pikir mereka bisa bersaing dengan Akademi Daoyi? Bayangan Yu Chenran meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menanyai Han Yingyang. Hanya sebuah inkarnasi saja membuat Han Yingyang merasa tak terkalahkan, dan jiwanya bergetar tak terkendali. Empat sekte suci sama sekali tidak punya niat seperti itu. Han Yingyang segera membungkuk dan menyampaikan permintaan maafnya. Lebih baik tidak punya satupun, kalau tidak, ada banyak kekuatan yang bisa menggantikan empat sekte suci. Kau mengerti maksudmu? Nada bicara Yu Chenran datar, tetapi mengandung makna yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Saya mengerti. Meskipun merasa sangat sedih, Han Yingyang tetap harus menundukkan kepalanya di hadapan semua orang. Sedangkan wajah, itu tidak penting lagi. Guru, ini pertama kalinya aku menganggapmu begitu tampan. Ini pertama kalinya Chen Qingyuan melihat Yu Chenran menunjukkan kekuatannya. Ia membuka mulutnya sedikit dan berkata dengan terkejut. Selama itu masuk akal dan tidak melanggar prinsip dasar kemanusiaan, silakan saja. Aku akan mendukungmu sebagai gurumu. Yu Chenran hanya akan merasa tidak nyaman ketika orang lain menyanjungnya. Namun, sanjungan Chen Qingyuan membuat Yu Chenran sangat senang dan ceria. Jika empat sekte suci masih ingin menyerangku, apa yang harus kulakukan? Saat mengatakan ini, Chen Qingyuan melirik ke arah banyak pemimpin senior dari empat sekte suci dari sudut matanya. Jika teman-temanmu menindasmu, tangani sendiri. Aku tidak akan ikut campur. Tapi jika ada yang menindas yang lemah, aku berjanji akan membelamu dan menghancurkan empat sekte suci. Yu Chenran telah menjelajahi alam liar utara selama puluhan ribu tahun dan benar-benar memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Tidak perlu menggunakan sumber daya lain dari Akademi Daoyi. Selama Yu Zun datang sendiri dan sedikit berusaha, dia akan mampu menekan sekelompok orang tua dari empat sekte suci. Dengan kata-kata guru, saya bisa merasa tenang. Senyum Chen Qingyuan menjadi lebih cerah. Perlahan-lahan, inkarnasi Yu Chenran menghilang. Suasana di aula menjadi sangat berat dan hening, begitu heningnya sampai-sampai terdengar suara jarum jatuh. Kalimat, hancurkan empat sekte suci, mengejutkan semua orang yang hadir. Apakah kekuatan utama di Northern Wilderness begitu lemah di hadapan Daoyi Academy? Akademi Daoyi, yang terletak ratusan ribu kilometer dari Northern Wilderness, selalu mempertahankan status transendennya. Warisannya tak terkira, dan pedang spiritual yang tak terhitung jumlahnya di puncak gunung pedang hanyalah puncak gunung es. Han Yingyang sangat menyesal telah menyerang Chen Qingyuan barusan. Jika tidak, Sekte Empat Suci tidak akan mengalami penghinaan seperti itu. Betapapun marahnya dia, Han Yingyang harus menahannya. Setelah mengambil beberapa napas untuk menekan emosi batinnya, Han Yingyang menatap Chen Qingyuan tanpa ekspresi dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu inginkan? Bawa saudaraku keluar dari sini. Kata Chen Qingyuan, terserah kamu. Han Yingyang tidak punya perasaan apa-apa terhadap Han San sejak awal, dan semua yang dilakukannya hanyalah masalah muka. Oh, dan tuan saudaraku. Memikirkan hal ini, Chen Qingyuan segera berkata, orang itu berani menyakiti garis keturunan langsung Sekte Empat Suci kita. Kalau kita tidak menghukumnya, tidakkah ada orang lain yang akan melakukan hal yang sama? Mengenai masalah ini, Han Yingyang ingin bertahan dan mempertahankan satu-satunya martabat yang tersisa dari empat Sekte Suci. Sepertinya Tuan Suci masih belum memahami situasinya. Cibir Chen Qingyuan. Dengan dukungan gurunya, ia sama sekali tidak terintimidasi dan bertindak gegabah. Aku tidak sedang membicarakan ini dengan empat sekte suci, aku sedang memberitahu mereka. Sungguh memalukan dan terhina. Mendengar perkataan Chen Qingyuan, Han Yingyang mencengkeram sandaran tangan singgasana dengan erat menggunakan kedua tangannya, wajahnya muram. Para tetua pun sangat marah, namun mereka menahan amarahnya. Dahulu kala, empat sekte suci pernah menderita penghinaan seperti itu. Akademi Daoyi, seperti gunung raksasa tanpa puncak yang terlihat, menekan empat sekte suci, membuat setiap orang di sekte itu sulit bernapas. Jika sekte empat orang suci tidak mau melepaskan guru saudaraku, maka mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mendirikan barisan di gerbang sekte empat orang suci dan menantang semua rekan sekte kalian. Saat mengatakan ini, mata Chen Qingyuan sengaja menatap putra kedua Han He. Tidak suka menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuatanmu.
Aku akan membiarkanmu merasakan sendiri rasanya ditindas. Aku tidak peduli dengan urusan orang lain, tapi kamu tidak bisa menindas saudaraku. Chen Qingyuan enggan menindas Han San terlalu banyak. Paling-paling, ia hanya akan menipu Han San untuk mendapatkan beberapa sumber daya. Ini hanyalah permainan kecil antara kedua bersaudara itu, dan kedua belah pihak tahu betul hal itu. Anda, Han Yingyang menggertakkan giginya. Sebagai pemimpin suci sebuah sekte, ia dipaksa ke titik ini oleh Chen Qingyuan, yang berada di tahap jiwa baru lahir. Depresi di hatinya tak terlukiskan. Han tua, ayo kita pergi ke gerbang sekte empat suci dan siapkan arenanya. Ayo pergi. Chen Qingyuan tidak mau membuang waktu berbicara dengan Han Yingyang dan ingin membuktikan tekadnya dengan tindakan praktis. Di antara pasukan teratas di Northern Wilderness, semua orang menyadari penyimpangan Chen Qingyuan. Setengah langkah ke alam tanpa pedang, artefak suci emas, dan juga mempraktikkan banyak kekuatan magis terbaik dari Akademi Daoyi. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan seorang kultivator di puncak tahap bayi pun tidak dapat mengalahkan Chen Qingyuan. Meskipun empat sekte suci merupakan sekte teratas, namun sekte ini belum menghasilkan satupun jenius papan atas di generasi ini dan tidak dapat bersaing dengan Chen Qingyuan. Tunggu, Han Yingyang menarik napas dalam-dalam dan menghentikan Chen Qingyuan yang tiba-tiba berbalik. Bagaimanapun, dia sudah kehilangan banyak muka, jadi tidak perlu terus-menerus berurusan dengan Yu Beiting. Lebih baik menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Kemarilah, bawa Yu Beiting. Segera setelah itu, Han Yingyang memberi perintah. Tidak lama kemudian, Yu Beiting dibawa ke aula oleh dua penjaga. Melihat Yu Beiting yang penuh luka, Han San bergegas menghampiri dan berkata sambil menangis, "Guru, ini semua salahku. Maafkan aku karena telah membuatmu menderita." Yu Beiting mengenakan kain abu-abu muda, anggota tubuhnya patah, energi spiritualnya tersegel, dan pakaiannya berlumuran darah. Di wilayah bintang terpencil ini, ia memiliki kedudukan terhormat, memiliki kultivasi tahap transformasi spiritual, tetapi sekarang ia berada dalam kondisi yang begitu menyedihkan, sungguh memilukan. Tidak apa-apa, Yu Beiting belum menyadari situasinya dan mengira ia akan mati. Air mata mengalir di wajahnya saat ia menatap Han San. Ia mengerahkan seluruh tenaganya dan berkata dengan suara serak, "Gurumu tidak kompeten dan tidak bisa melindungimu." Mendengar ini, Han San tidak bisa berhenti menangis. Hingga saat ini, Yu Beiting tidak menyalahkan Han San karena melibatkannya, tetapi malah menyalahkan dirinya sendiri. Melihat pemandangan ini, Chen Qingyuan merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Guru dan murid Yu Beiting dan Han San jelas-jelas menjalani kehidupan yang nyaman, namun mereka dipaksa ke titik ini oleh empat sekte suci. Jika empat sekte suci benar-benar ingin mengakui Han San, mereka tidak akan menggunakan cara ekstrim seperti itu. Sungguh menjijikkan jika menjadi orang jujur namun tidak kompeten. Jika Han Sanyu masih hidup, dia mungkin akan menggulingkan seluruh sekte empat orang suci. Chang Sun Fengye tak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi sedih dan berkata diam-diam. Sebagai putra suci tanah suci Piao Miao, Chang Sun Fengye tahu banyak tentang berbagai hal. Saat itu, garis keturunan utama empat sekte suci sedang bergejolak. Demi membantu Han Yingyang memperjuangkan posisi penguasa suci, Han San Zili bertempur mati-matian melawan lebih dari 10 biksu yang bermusuhan. Setelah pertempuran sengit, kedua belah pihak menderita kerugian besar. Seandainya Han Sanzi tidak melahirkan baru-baru ini, akhir ceritanya pasti tidak akan seperti ini. Demi Han Yingyang, ia telah mengorbankan nyawanya. Namun, bagaimana Han Yingyang memperlakukan anak-anaknya? Hilang di luar, telah terbengkalai selama ratusan tahun. Beberapa tahun yang lalu, Han San ditemukan secara tidak sengaja, tetapi alih-alih membawanya kembali untuk dibesarkan dengan baik, ia malah menimbulkan begitu banyak masalah. Sebagai seorang kultivator Mahayana, mungkinkah Han Yingyang benar-benar tidak tahu tentang putra kedua Han Heki yang mencari Han San? Segala sesuatunya diam-diam disetujui oleh Han Yingyang. Han Yingyang sungguh tidak layak mendapatkan istri yang berbudi luhur seperti itu. Chang Sun Fengye mendesah dalam hati, merasa bahwa cabang utama empat sekte suci benar-benar berantakan. Sekalipun tidak ada cinta di antara Han Yingyang dan Han San, dia tidak seharusnya diperlakukan seperti ini mengingat dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Dao. Barangkali, Han Yingyang tidak pernah benar-benar mencintai Han Sanzi sejak awal, mereka hanya menjalin hubungan sekadarnya. Obat-obatan. Chen Qingyuan memandang Yu Beiting yang terluka parah dan sulit membayangkan seperti apa jadinya jika dia tidak muncul. Berikan padanya. Han Yingyang menatap seorang tetua yang bertanggung jawab atas ramuan di sampingnya. Wajahnya muram dan suaranya agak serak. Sang tetua mengeluarkan pil berharga dan menyerahkannya kepada Han San. Han San menatap Chen Qingyuan dengan tatapan rumit, seolah bertanya apakah ada masalah dengan pil itu. Berikan saja pada senior. Selama orang-orang tua dari sekte empat suci itu menyembunyikan kepala mereka di pasir, mereka tidak akan berani mengutak-atik pil itu. Di hadapan para pemimpin senior empat sekte suci, Chen Qingyuan mengucapkan kata-kata ini tanpa ragu. Semua orang sangat tertekan dan ingin mencabik-cabik Chen Qingyuan, tetapi mereka tidak memiliki keberanian atau kemampuan untuk melakukannya.
Han San memasukkan pil itu ke dalam mulut Yu Beiting. Pil itu berubah menjadi aliran cairan dingin, yang langsung menembus tubuh Yu Beiting dan dengan cepat mengalir ke seluruh tubuhnya. Terlihat dengan mata telanjang bahwa tulang-tulang dan meridian Yu Beiting yang patah mulai terbentuk kembali. Hanya dalam 10 tarikan napas, rasa sakit Yu Beiting berkurang lebih dari setengahnya, dan dia bisa merasakan keberadaan anggota tubuhnya. Ini, Yu Beiting perlahan duduk, menatap orang-orang di sekitarnya, dan bingung, Xiaoshan, apa yang terjadi? Guru, nanti saya akan menjelaskannya perlahan. Han San berkata dengan lembut. Oke, Yu Beiting mengangguk dengan ekspresi bingung. Ayo pergi, Chen Qingyuan menunjuk ke Han San. Dengan demikian, meskipun ada permusuhan kuat dari 4 sekte suci, Chen Qingyuan dan yang lainnya pergi dengan selamat. Setelah Chen Qingyuan dan yang lainnya pergi, dikatakan bahwa Han Yingyang kembali ke guanya, menjadi marah, dan menghancurkan banyak gunung, sungai, dan pohon untuk melampiaskan amarahnya. Konon, putra kedua, Han He, dihukum berat, dengan puluhan bekas darah di punggungnya akibat dicambuk, yang tampak sangat mengerikan. Para penjaga yang berdiri di sana ketakutan dan tidak berani bergerak karena takut terlibat. Pada saat yang sama, di kota dekat Istana Piao Miao. Ini adalah wilayah Istana Piao Miao. Tidak perlu khawatir diawasi dan diikuti oleh orang-orang dari 4 sekte suci. Sangat aman. Di halaman samping, Han San sedang mendiskusikan seluruh cerita dengan gurunya Yu Beiting. Di halaman, Chen Qingyuan dan Chang Sun Fengye duduk berhadapan dan minum teh. Ada papan catur di atas meja, dan mereka sedang bermain catur. Saudara Chen, kali ini kau telah menyinggung 4 sekte suci dengan serius. Chang Sun Fengye memegang kipas lipat di tangan kirinya dan mengipasinya dengan lembut, sementara memegang bidak catur di tangan kanannya, memikirkan di mana bidak catur itu harus jatuh. Apa yang kau takutkan? Tanya Chen Qingyuan acuh tak acuh, ada begitu banyak kekuatan besar di dunia ini, dan kau pasti akan menyinggung beberapa dari mereka. 4 sekte suci telah mempermalukan Han Tua begitu parah. Saat aku menjadi lebih kuat, aku akan menghajar semua orang tua itu. Chen Qingyuan mendengus pelan, masih belum terlalu puas dengan hasil insiden ini. Pada akhirnya, Chen Qingyuan tidak berani bertindak terlalu jauh, karena ia tidak akan melakukan apapun kecuali 4 sekte suci dihancurkan sepenuhnya. Nantinya, dendam ini akan diselesaikan oleh Han San sendiri. Aku punya ide. Aku tak sabar melihat adegan itu. Chang Sun Fengye tertawa. Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Kalau tidak akan mudah bagiku untuk memasuki 4 sekte suci. Aku akan membantumu. Chen Qingyuan dengan jelas membedakan antara rasa terima kasih dan dendam, dan dia harus membalas budi yang telah dilakukannya. Ini masalah kecil. Aku hanya menunjukkan caranya padamu. Chang Sun Fengye tampak tidak melakukan apa-apa, tetapi sebenarnya ia memainkan peran yang sangat penting. Reputasinya begitu tersohor di alam bintang roh manusia sehingga bahkan 4 sekte suci pun tidak berani mengabaikannya. Justru karena inilah Chen Qingyuan dapat muncul di saat kritis dan melindungi Han San. Jika tidak, jika waktu berlarut-larut, Yu Beiting mungkin telah terbunuh, membuatnya tak berdaya. Mulai sekarang, selama masih dalam kemampuanku, tanyakan saja. Chen Qingyuan berjanji. Bisa. Chang Sun Fengye dengan senang hati menerimanya dan tidak menolak. Keduanya bermain catur sebentar, sesekali angin bertiup di wajah mereka dan mengacak-acak rambut mereka. Han San meminta Yu Beiting untuk beristirahat sejenak dan langsung masuk ke halaman. Han Tua, gurumu masih di sini? Chen Qingyuan bertanya dengan khawatir. Aku baik-baik saja sekarang. Tuanku memintaku untuk berterima kasih padamu. Kalau kau tidak datang menyelamatkanku, aku khawatir. Han San ragu untuk berbicara dan membungkuk pada Chen Qingyuan dengan sangat khidmat. Melihat ini, Chen Qingyuan segera membantu Han San berdiri dan berkata dengan nada yang sangat serius, kita ini saudara, jangan munafik. Kalau kau terus menjauh, aku akan marah. Baiklah. Han San dan Chen Qingyuan bertukar pandang, ketegangan mereka mereda saat mereka berkata sambil tersenyum, itu masalahku. Kita tidak akan bersikap sesopan itu lagi. Lebih seperti itu. Chen Qingyuan mengangguk puas. Terima kasih, Tuan. Han San tidak mengenal Chang Sun Fengye, jadi dia membungkuk dan berkata. Nama saya Chang Sun Fengye, sama-sama, rekan Taois. Entah demi Chen Qingyuan atau demi reputasinya sebagai ibu Han San, Chang Sun Fengye tidak memandang rendah dirinya dan menyapanya dengan senyuman tipis. Kemudian, Chen Qingyuan menyarankan, ayo pergi ke tempat lain dan minum. Baiklah. Han San mengangguk berat. Tanpa menunggu Chang Sun Fengye mengatakan apapun, Chen Qingyuan menarik Han San pergi. Aku hampir memenangkan permainan catur ini. Apakah orang ini sengaja melakukannya? Di halaman, Chang Sun Fengye menundukkan kepalanya dan menatap papan catur di atas meja, tertegun untuk waktu yang lama. Tentu saja, tidak diragukan lagi. Chang Sun Fengye menggelengkan kepala dan terkekeh. Bersama Chen Qingyuan itu menyebalkan sekaligus menarik. Segera, Chang Sun Fengye mengikuti jejak Chen Qingyuan dari dekat. Mereka bertiga pergi ke restoran biksu yang terpencil di kota untuk mencari kedamaian dan ketenangan.
Mereka bertiga duduk di ruang pribadi di lantai atas, bersulang dengan gelas mereka dan mengobrol, dan hubungan mereka berangsur-angsur menjadi lebih dekat. Setelah 3 putaran minuman, Chen Qingyuan tiba-tiba mencium bau yang familiar di dekatnya. Maka Chen Qingyuan membuka jendela kamar pribadinya dan memandang ke arah jalan di kota. Ia terkejut sekaligus senang menemukan seorang kenalan. "Gadis Liu, mengapa kamu ada di sini?" Chen Qingyuan menyampaikan pesannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara Chen Qingyuan, dan tubuh ramping Liu Lingran sedikit gemetar. Ia menoleh ke arah suara itu dan tampak terkejut, "Tuan kecil." Liu Lingran tidak pernah menyangka akan bertemu Chen Qingyuan di alam bintang roh manusia. Awalnya, ia mengira ia salah dengar. Dia adalah murid utama puncak Yuzu dari Sekte Xuanxing. Dia pernah bertunangan dengan Han San dan mengenalnya, tetapi mereka tidak ditakdirkan untuk bersama dan tidak ada kelanjutannya. Di ruang privat restoran, Liu Lingran berjalan cepat, mengenakan gaun panjang biru muda, ikat pinggang bermotif awan yang berkibar di pinggangnya, dan liontin giok yang indah. Wajahnya tertutup kerudung, dan alis serta matanya tampak indah. "Guru muda, mengapa Anda ada di sini?" Ketika Liu Lingran pertama kali masuk sekte, Chen Qingyuan lah yang menerimanya. Mereka seusia, tetapi generasi mereka sangat berbeda. Tidak mungkin, karena guru murahan Chen Qingyuan adalah leluhur tertinggi sekte Xuanxing. "Aku sedang minum dengan 2 teman di sini, bagaimana denganmu?" Saat sedang bepergian, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang kenalan dari sekte tersebut. Chen Qingyuan sangat gembira dan segera mempersilakan Liu Lingran untuk duduk. "Saya mendapat sedikit keberuntungan dan menemukan jalan ke sini." Liu Lingran adalah murid perempuan terkuat dari sekte Xuanxing. Ia cantik sekaligus berbakat, dan sangat dicintai oleh para tetua sekte. Han San yang duduk di samping, segera berdiri dan membungkuk pada Liu Lingran sambil tersenyum, "Nona Liu, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini, sungguh takdir." "Tuan Han," balas Liu Lingran. Ada orang lain di ruang pribadi itu, dan itu adalah Changsun Fengye. Saat itu, ekspresinya agak aneh, seolah-olah ia telah melihat sesuatu yang aneh. Tubuhnya membeku, pupil matanya mengerut, dan bibirnya sedikit terbuka. Saat Liu Lingran mendorong pintu hingga terbuka, Changsun Fengye tanpa sadar menoleh untuk melihat. Pandangan ini seakan membentang melintasi sungai sejarah yang panjang, dari zaman dahulu kala hingga masa kini, yang membentang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Roknya seputih salju, mukanya ditutupi kain kasa putih, rambutnya sehitam tinta, dan suaranya bagai burung oriole kuning. Hanya dengan sekali pandang, Changsun Fengye jatuh cinta padanya. Tak ada kata yang dapat menggambarkan perasaan unik akan keterhubungan dan rasa memiliki jiwa. Bagaikan sinar mentari yang hangat di dunia es dan salju, mata air yang jernih di gurun yang gersang, atau cahaya lilin di kegelapan tak berujung. Ketika Changsun Fengye pergi ke rumah keluarga Song, dia berbicara dengan Song Ningyan. "Nona Song, aku tidak tertarik padamu. Pasangan Tao yang kucari tidak peduli dengan penampilan, status, atau latar belakang. Aku hanya butuh takdir untuk membuatku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama." Tidak ada yang namanya cinta pada pandangan pertama di sini, ini semua tentang nafsu pada pandangan pertama. Tidak, yang kucari adalah keintiman spiritual, bukan kenikmatan fisik. Jika orang itu benar-benar ada, aku bisa langsung tahu. Pada saat ini, dia tahu bahwa orang yang ditunggunya telah muncul. Karena Changsun Fengye mempraktikkan teknik terlarang istana Piao Miao, kendalinya atas jiwanya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Ia yakin bahwa wanita di hadapannya adalah satu-satunya di lautan manusia yang luas itu. Setelah tertegun cukup lama, tenggorokan Changsun Fengye pun terasa nyeri, lalu ia berdiri dengan tubuh yang sedikit kaku, tampak agak gugup. "Namaku Changsun Fengye, senang bertemu denganmu, nona muda." "Liu Lingran, senang bertemu denganmu, guru." Karena dia adalah teman Master Junior, Liu Lingran tentu saja harus menyapa. Chen Qingyuan sekilas menangkap tatapan aneh di mata Changsun Fengye, tetapi tidak terlalu memikirkannya untuk saat ini. Mereka berempat duduk dan ada teh harum di atas meja. Setelah Chen Qingyuan bertanya, dia mengetahui alasan mengapa Liu Lingran ada di sini. Beberapa dekade lalu, Liu Lingran memperoleh slip giok, yang berisi lokasi makam kuno dan jilid pertama kitab suci Tao tertinggi. Liu Lingran mempelajari jilid pertama kitab suci Tao tertinggi dan memperoleh banyak manfaat darinya. Jadi, dia meminjam susunan teleportasi dari berbagai tempat, bepergian dengan santai, dan butuh beberapa tahun untuk mencapai wilayah bintang roh manusia. "Permisi, Nona Liu, di manakah lokasi makam kuno itu?" Changsun Fengye tahu bahwa pertanyaan ini agak di luar cakupan hukum, tetapi dia tetap ingin mencari tahu, karena daerah ini adalah wilayah tanah suci Piao Miao, dan mustahil makam kuno rahasia tiba-tiba muncul. Liu Lingran ragu sejenak, tidak bermaksud menyembunyikannya, Pegunungan Wansu. Pegunungan Wansu sangat berbahaya. Liu Lingran tidak pernah berani pergi ke sana sendirian, karena takut ia tidak akan pernah kembali. Ia tidak bisa dengan mudah mencari teman dan mungkin akan mudah bertemu orang jahat. Sekarang setelah saya bertemu Chen Qingyuan kali ini, saya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajak mereka, dan siapapun yang mendapat kesempatan ini akan memilikinya.
Oh, mendengar nama tempat itu, tatapan Changsun Fengye sedikit berubah dan segera menghilang. Paman guru muda, mengapa Anda tidak pergi bersamaku? Liu Lingran menatap Chen Qingyuan dan berkata dengan suara rendah. Aku terlalu malas untuk pergi. Chen Qingyuan ingin berbaring dan beristirahat. Paman, Tuan Muda Gelombang, Liu Lingran mengabaikan semua orang dan berkata dengan genit kepada Chen Qingyuan, aku keponakan kesayanganmu. Bisakah kau tahan melihatku mengambil risiko sendirian? Petik 2 petik 2. Chen Qingyuan menatapnya dengan mata tak berdaya dan tidak bisa berkata apa-apa. Pergi, kamu harus pergi. Changsun Fengye berteriak dalam hatinya. Kemudian, Changsun Fengye diam-diam mengirim pesan kepada Chen Qingyuan, tanpa membiarkan siapapun mendengar, Saudara Chen, berjanjilah kepada Nona Liu, dan budi baikmu padaku akan lunas. Petik 2 tanda tanya petik 2. Tatapan mata Chen Qingyuan berubah dan pikirannya kacau. Apa yang sedang terjadi? Meskipun bingung, Chen Qingyuan tertegun sejenak, lalu menoleh ke Liu Lingran dan berkata, ayo. Paman Sisu akan menemanimu sebentar. Sebenarnya, bahkan jika Changsun Fengye tidak mengatakan ini, Chen Qingyuan tidak akan membiarkan Liu Lingran mengambil risiko dan pasti akan menemaninya. Guru muda, kamu sangat bodoh. Liu Lingran khawatir dirinya akan berada dalam bahaya tanpa ada orang di sisinya, tetapi sekarang karena Chen Qingyuan bersamanya, dia merasa jauh lebih tenang. Meskipun Liu Lingran tidak mengetahui rekor pertempuran Chen Qingyuan, dia secara naluriah percaya pada kemampuan Chen Qingyuan. Karena kamu tidak ingin pergi, apakah kamu tahu lebih banyak tentang makam kuno itu? Saat mengatakan ini, Chen Qingyuan melirik Changsun Fengye, tidak mengerti mengapa pria ini begitu peduli dan bahkan rela menyelesaikan urusan antara kedua belah pihak. Konon, pemilik makam kuno itu adalah makhluk sakti yang telah melampaui tingkat ke-9 kesengsaraan, dan nama taonya adalah Gukuan. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Liu Lingran berkata jujur. Mendengar ini, jantung Changsun Fengye berdebar kencang. Persis seperti dugaannya. Halo, mari kita berangkat dalam beberapa hari. Chen Qingyuan mengangguk. Saya tinggal di selatan kota untuk saat ini. Kalau sudah siap, saya akan datang mencari master muda. Liu Lingran tidak merasa nyaman tinggal di sini, dia juga tidak ingin mengganggu suasana Chen Qingyuan yang berinteraksi dengan teman-temannya, jadi dia berbalik dan pergi. Nona Liu, jaga diri. Changsun Fengye berdiri untuk mengantarnya pergi. Setelah Liu Lingran pergi cukup lama, Chen Qingyuan berteriak kepada Changsun Fengye, hei! Ada yang salah denganmu. Ada apa? Changsun Fengye menutup pintu kamar pribadi dan terbatuk pelan. Apa maksudmu diam-diam mengirimiku pesan untuk menyetujuinya sekarang? Tanya Chen Qingyuan. Ini, Changsun Fengye ragu-ragu. Jujurlah dan berikan hukuman yang lebih ringan. Chen Qingyuan memasang ekspresi menginterogasi dengan senyum tipis di bibirnya. Makam kuno di pegunungan Wansu mungkin merupakan tempat peristirahatan terakhir seorang tetua dari istana Piao Miao saya. Setelah berpikir sejenak, Changsun Fengye memutuskan untuk menceritakan semuanya. Apa? Ketika kata-kata ini diucapkan, Chen Qingyuan dan Han San keduanya tercengang. Kalau dipikir-pikir lagi, daerah sekelilingnya adalah wilayah tanah suci Piao Miao, itu hal yang wajar. Kalau begitu, aku akan memberi tahu gadis Liu nanti dan membuatnya mengurungkan niatnya memasuki makam kuno itu. Tanpa izin para tetua, Chen Qingyuan tidak bisa mengajar seni bela diri dan teknik akademi pertama secara privat. Ini adalah aturannya. Namun, Chen Qingyuan bisa memberi Liu Lingran beberapa sumber daya kultivasi agar dia tidak perlu berlarian sendirian. Jangan lakukan itu. Changsun Fengye buru-buru menghentikannya. Karena Nona Liu sudah mendapatkan lokasi makam kuno itu, dia pasti ditakdirkan untuk bersama istana Piao Miaoku. Dia telah melintasi banyak wilayah bintang untuk datang ke sini, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri begitu saja? Tiba-tiba, Chen Qingyuan dan Han San menatapnya dengan mata aneh dan mencium bau yang tidak biasa. Bertahun-tahun yang lalu, Han San dan Liu Lingran bertemu, tetapi sayangnya mereka tidak ditakdirkan untuk bersama. Han San juga orang yang sentimental dan ingin mencari wanita yang menyukai Jasmine, tetapi Liu Lingran tidak tertarik padanya. Mengapa Han San punya ide seperti itu? Mungkin karena dia baru lahir sudah mencium wangi melati. Tempat kelahirannya pasti dikelilingi taman yang indah, dengan bunga melati yang ditanam di seluruh pegunungan. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Ditatap oleh dua pasang mata, Changsun Fengye merasa tidak nyaman dan tertawa canggung beberapa kali. Gila, kamu tertarik sama keponakanku? Chen Qingyuan bertanya langsung. Aku. Changsun Fengye membuka mulutnya, bingung harus berkata apa. Lalu pikirannya berpacu, Fengzi. Kapan aku punya nama ini? Dia pikir itu adalah Feng, yang berarti panen, tetapi apa yang dikatakan Chen Qingyuan adalah Feng, yang berarti kegilaan. Bukankah kepribadian kedua Changsun Fengye benar-benar gila? Itu julukan yang baru saja kuberikan padamu, kata Chen Qingyuan, lalu melanjutkan, jangan mengalihkan pembicaraan. Jujur saja, setelah ragu-ragu sejenak, Changsun Fengye menggertakkan giginya dan mengangguk, iya. Mustahil. Setelah mendapat jawaban yang pasti, Chen Qingyuan tercengang, dan Han San juga tercengang. Kadang-kadang, takdir memang terjadi begitu saja.
Sekarang situasinya telah terungkap, Changsun Fengye tidak akan menyembunyikannya lagi. Ini pertama kalinya kita bertemu. Chen Qingyuan terkejut. Anda tidak akan mengerti jika Anda hanya melihatnya sekali dalam sejuta tahun. Changsun Fengye memegang kipas lipat di tangannya, matanya berbinar-binar, seolah-olah ia tengah mengingat sosok dan penampilan Liu Lingran. Hei, jelaskan situasinya, Liu juniorku. Kalau kau ingin menyinggungnya, pertimbangkan ekspresiku. Melihat Changsun Fengye bersikap begitu arogan, Chen Qingyuan merasa tidak senang. Dalam sekejap, Changsun Fengye kehilangan ketenangannya dan bergegas menghampiri Chen Qingyuan sambil tersenyum. Saudara Chen, hubunganmu dengan Nona Liu sangat baik, jadi kamu pasti tahu preferensi dan pengalaman masa lalunya. Bagaimana kalau kamu ceritakan saja padaku? Sekarang kau tahu kau sedang mencoba menjilatku. Chen Qingyuan mengangkat alisnya. Kita berteman baik, kamu pasti tidak akan menolak. Changsun Fengye secara pribadi menuangkan secangkir teh untuk Chen Qingyuan untuk menjilatnya. Panggil aku Master Junior terlebih dahulu dan biarkan aku mendengarnya. Chen Qingyuan bercanda. Hah? Changsun Fengye tertegun. Aku cuma bercanda. Kalian berdua tidak punya kesamaan. Jangan sedih kalau aku memanggilmu Master Junior. Semuanya tergantung apakah kalian cukup beruntung untuk melakukannya. Chen Qingyuan mendengus pelan, mengambil teh yang dibawa Changsun Fengye, dan menyesapnya. Hehe, aku pasti akan mendapatkan berkah ini di masa depan. Mengingat sikap tulus Changsun Fengye, Chen Qingyuan mulai menceritakan kisah tentang Liu Lingran. Dimulai dari sekte Liu Lingran, hingga menjadi murid utama puncak Yuzu. Changsun Fengye mendengarkan dengan sangat cermat, takut kehilangan detail apapun. Tanpa sadar, Chen Qingyuan menyebutkan kencan buta antara Han San dan Liu Lingran. Tiba-tiba, suasana di paviliun elegan itu menjadi sangat suram. Senyum di bibir Changsun Fengye menghilang, dan ia menatap Han San dengan tatapan yang sangat tajam, membuat Han San merasa sangat tidak nyaman. Jangan terlalu bersemangat, keduanya baik-baik saja, tidak ada yang meremehkan satu sama lain. Chen Qingyuan menjelaskan, Saudara Han, apakah Anda memandang rendah Nona Liu? Tiba-tiba, Changsun Fengye tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan dia menjadi cemas dan bertanya pada Han San. Ini, bukan karena aku tidak menyukaimu, tapi karena aku tidak punya koneksi denganmu. Han San merasa seperti ditekan oleh gunung besar dan tidak bisa bernapas. Kakak Han, Changsun Fengye tiba-tiba menjadi sangat serius. Apa? Han San punya firasat buruk. Saya ingin bertanding-tanding dengan Anda, apakah itu mungkin? Changsun Fengye menyarankan. Aku menolak. Tubuh Han San bergerak mundur sedikit, dan tenggorokannya tercekat. Anda tidak punya hak untuk menolak. Begitu dia selesai berbicara, Changsun Fengye mengambil posisi bertarung. Han San hampir menangis. Apa yang terjadi? Chen tua, kenapa kau tidak mengatakan sesuatu? Han Sanyi menatap Chen Qingyuan dengan penuh harap, ingin Chen Qingyuan membantunya. Tanpa diduga, Chen Qingyuan tidak mengikuti aturan. Ia menoleh ke Changsun Fengye dan berkata, ayo kita tanding di tempat lain. Jangan hancurkan bangunan di sekitar. Oh, dan bersikaplah lembut. Oke, Changsun Fengye mengangguk. Suara mendesing. Sebelum Han San sempat berbicara, Changsun Fengye menangkapnya dengan satu tangan dan berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menjauh. Itu bukan urusanku. Suara Han San datang dari kejauhan, dan Chen Qingyuan bergidik saat mendengarnya. Kalau dipikir-pikir lagi, sepertinya ini memang tidak ada hubungannya dengan Han San. Chen Qingyuan ingin menipu Han San, itulah sebabnya Liu Lingran dan Han San berpura-pura pergi kencan buta. Setengah jam kemudian, Changsun Fengye dan Han San kembali. Seseorang yang segar dan bersemangat tinggi. Salah satunya tertutup debu dan tampak sedikit acak-acakan. Ini sama sekali bukan kompetisi, ini jelas merupakan kekalahan sepihak. Dengan kemampuan Han San saja, bahkan jika 20 orang lagi datang, mereka tidak akan mampu mengalahkan Changsun Fengye. Jenius nomor 1 di Northern Wilderness, ini bukan gelar kosong. Saat dia dipukuli, Han San menjelaskan seluruh ceritanya. Namun, Changsun Fengye tidak berani mencari masalah dengan Chen Qingyuan. Mulai sekarang, ia harus meminta bantuan Chen Qingyuan. Ia bahkan tidak punya waktu untuk menjilatnya, jadi bagaimana mungkin ia menyinggung perasaannya. Jika Anda ingin sukses di dunia kultivasi, Anda harus memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia dan kebijaksanaan duniawi. Saudara Chen, kamu menyukai pedangku, jadi aku akan memberikannya padamu. Changsun Fengye mengeluarkan pedang hitam, yang dipinjamkannya kepada Chen Qingyuan selama pertandingan tanding terakhir mereka di aula depan keluarga Song, dan kemudian dia memintanya kembali. Misalnya, untuk lebih dekat dengan Liu Lingran, Changsun Fengye tidak peduli dengan harta atau apapun. Apakah kamu bersedia melakukannya? Chen Qingyuan mengangkat alisnya. Sepertinya Changsun Fengye benar-benar tersentuh. Aku akan memberikannya padamu. Aku bersedia memberikannya padamu. Anda tidak dapat menangkap serigala tanpa mengorbankan seorang anak. Saya tidak membutuhkannya sekarang. Chen Qingyuan memiliki senjata yang cocok untuknya, jadi dia tidak peduli dengan pedang Changsun Fengye. Alasan yang paling penting adalah tidak masuk akal bagi Chen Qingyuan untuk menjual Liu Yatu dengan sumber daya yang sedikit.
Dari sekte pertama hingga murid inti, Liu Yatu selalu dibimbing oleh Chen Qingyuan, yang memberinya banyak sumber daya, batu spiritual, dan sebagainya. Secara nama, ia adalah guru junior, tetapi sesungguhnya, ia adalah saudara sekaligus guru. Ini, Changsun Fengye merasa malu dan harus mengembalikan pedang hitam itu. Makam kuno di pegunungan Wansu adalah tempat peristirahatan terakhir leluhur istana Piao Miao. Kalau kita ke sana, apa tidak akan ada masalah? Chen Qingyuan harus menyelidiki masalah ini sampai tuntas agar tidak menyinggung tanah suci Piao Miao. Semuanya akan baik-baik saja, jangan khawatir. Changsun Fengye menepuk dadanya dan berjanji. Bukankah itu pemakaman para tetua istana Piao Miao? Merasa tertekan, Han San bertanya. Penatua Gukuan adalah penatua sekte dalam istana Piao Miao sebelumnya. Mengingat generasi kami, aku seharusnya memanggilnya paman guru besar. Ia menjalani kehidupan yang bebas, mengejar takdir. Sebelum kematiannya, ia telah mengatur kehidupan setelah kematiannya, mencegah tanah suci ikut campur. Itulah sebabnya, selama bertahun-tahun, tetua Gukuan, kepala istana Piao Miao yang dihormati, memutuskan untuk tidak aktif mencari tempat kematiannya. Karena Nona Liu telah menerima token tetua Gukuan, itu pasti takdir. Jika penatua Gukuan tahu tentang ini, dia akan sangat senang dan tidak akan menyalahkanku. Changsun Fengye datang perlahan. Chen Qingyuan dan Han San saling berpandangan, tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Demi mendapatkan gadis-gadis, Changsun Fengye tidak hanya tidak menghentikan semua orang yang memasuki makam kuno, tetapi juga berencana untuk mengikuti mereka. Sungguh anak yang berbakti. Paman Taisi, demi kebahagiaan generasi mendatang, aku harus mengecewakanmu. Lagi pula, ini permintaanmu sendiri. Sekarang Nona Liu memegang token itu dan memasuki tempat di mana kamu meninggal, itu bisa dianggap semacam takdir. Untuk menghindari timbulnya masalah yang tidak perlu, Changsun Fengye secara khusus menyampaikan hal ini kepada para petinggi istana Piao Miao, meminta mereka untuk tidak ikut campur. Istana Piao Miao adalah kekuatan tertinggi di domain bintang roh manusia. Istana ini memiliki banyak guru Mahayana yang bertanggung jawab. Tentu saja, istana ini tidak akan tertarik pada makam sesepuh yang menjabat setelah melampaui tingkat ke-9 kesengsaraan. Changsun Fengye memberi salam, dan tidak peduli seberapa besar keributan yang terjadi di pegunungan Wansu, istana Piao Miao tidak akan menimbulkan masalah. Adapun kekuatan lain, ini adalah wilayah istana Piao Miao, siapa yang berani datang dan ikut bersenang-senang. Gila, kau hebat sekali. Chen Qingyuan mengacungkan jempol pada Zhang Sun Fengye, penuh kekaguman. Kalau kakek buyutmu tahu punya junior sepertimu, dia pasti akan sangat gembira sampai merangkak keluar dari peti matinya. Omong kosong. Changsun Fengye menoleh dan melihat keluar jendela, tidak menghiraukan ucapan sarkastis Chen Qingyuan. Semua orang berencana untuk beristirahat selama beberapa hari sebelum menuju ke pegunungan Wansu. Dengan Changsun Fengye di sisinya, Chen Qingyuan tidak khawatir akan bahaya apapun. Lagi pula, batasan yang ditetapkan oleh tetua Gukuan sebelum kematiannya pasti berasal dari istana Piao Miao, dan Changsun Fengye pasti punya cara untuk melanggarnya. Bahkan jika kita mundur selangkah dan mengatakan bahwa kelompok itu benar-benar menghadapi bahaya, Changsun Fengye, sebagai putra suci istana Piao Miao, dapat menyelesaikan masalah itu sekaligus hanya dengan mengirimkan pesan ke istana Piao Miao. Pada saat ini, negara kekaisaran. Wilayah negara kekaisaran sangat luas, dengan hamparan bintang yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya. Terdapat 9 wilayah inti, yang dikenal sebagai 9 wilayah negara kekaisaran. Berbagai kekuatan dahsyat telah berakar di sini, menempati tempat yang kaya akan energi spiritual. 9 domain diberi nama, Sanglin, Libing, Yundou, Luoze, Yuji, Yuzen, Jiangli, Qiqian dan Jingxing. Sejalan dengan mantra 9 kata keluarga Wa, mereka yang menghadapi pertempuran akan maju dalam formasi. Lin Changsheng datang dari Northern Wilderness, melewati banyak sekali bidang bintang, dan tiba di wilayah Sanglinyu. Energi spiritual di sini jauh lebih kaya daripada yang ada di Northern Wilderness, hingga 10 kali lebih kaya. Melihat sekeliling, rumput dan pepohonan tumbuh subur dan pemandangannya indah. Mengandalkan ingatan yang diwariskan, Lin Changsheng tidak asing dengan tempat ini dan langsung menuju gerbang gunung yang disebut Sanglingguan. Kuil Sangling, kekuatan tertinggi di Dizu, menempati wilayah yang sangat luas, meliputi ratusan ribu mil. Aula utama menggantung di awan, dikelilingi istana-istana dengan berbagai bentuk dan ribuan gunung peri yang melayang. Awan dan kabut masih menggantung, dan energi spiritualnya bergulung-gulung, bagaikan negeri dongeng dalam lukisan. Sanglingguan kaya akan sumber daya dan memiliki warisan yang mendalam. Urat-urat spiritual kelas atas sebanyak sapi. Setiap dewa suci telah mencapai puncak Mahayana dan sangat kuat. Hari ini, Lin Changsheng mengenakan jubah hitam untuk menyembunyikan aura jahatnya dan memutus semua jejak hubungannya dengan sekte Xuanxing Belantara Utara. Dia tidak bisa membiarkan sekte Xuanxing jatuh ke dalam bahaya, jadi dia harus bertindak hati-hati. Siapa yang datang? Puluhan penjaga yang menjaga pintu masuk tanah suci semuanya adalah kultivator di alam fusion.
Mereka semua adalah murid inti, dan mereka akan menjalankan tugas secara berkala untuk mendapatkan poin kontribusi dalam sekte, yang kemudian dapat mereka tukarkan dengan sumber daya untuk kultivasi. Orang-orang Yu yang abadi. Suara Lin Changsheng sedikit serak saat dia menyebutkan sebuah nama. Hanya dengan satu angka, kekuatan-kekuatan besar ini mustahil menemukan sekte Xuanxing. Jika kekuatan negara kekaisaran benar-benar sekuat itu, mereka tidak akan membiarkan sekte Xuanxing tetap tersembunyi selama lebih dari 100.000 tahun. Kamu dari golongan mana? Apa kamu punya kartu nama? Ketika seorang asing tiba-tiba berkunjung, murid penjaga gerbang tentu saja akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadanya dengan hati-hati. King Zong, orang-orang abadi. Kali ini, Lin Changsheng menambahkan dua kata sebelum Cuai Hao. Hanya dua kata ini saja yang membuat kuil Sangling terkejut. Murid-murid yang menjaga gerbang gunung tidak begitu jelas dan tidak memiliki ekspresi di wajah mereka, tetapi penatua penjaga gerbang di dalam tidak lagi tenang, wajahnya ketakutan, dan dia segera keluar. Apakah kamu dari Sekte King? Tetua penjaga gerbang mengenakan jubah mahal, dengan beberapa helai rambutnya diikat. Ia tampak serius dan bertanya dengan keras. Ya, Lin Changsheng berdiri di antara awan dengan kedua tangan di belakang punggungnya, auranya sangat kuat. Apa yang kamu lakukan di sini? Sang penatua penjaga gerbang telah mengirim pesan kepada para petinggi. Penagihan utang. Lin Changsheng berkata dengan dingin. Menagih utang. Apa maksudnya? Tetua penjaga gerbang tertegun sejenak, wajahnya penuh kebingungan. Kau tidak memenuhi syarat untuk bicara denganku. Biarkan para petinggi di biara Sangling maju. Lin Changsheng terlalu malas membuang waktu dengan seorang tetua penjaga gerbang. Waktunya sangat berharga, dan ia punya banyak tempat untuk dituju. Jika para petinggi di biara Sangling tidak maju dalam 10 tarikan napas, maka aku tidak akan bicara denganmu dalam waktu sesingkat ini. Kemudian, Lin Changsheng menutup matanya dan beristirahat. Sebelum sang tetua sempat berkata apa-apa, seorang murid yang menjaga gerbang menjadi cemas dan berteriak, beraninya kau bertindak begitu lancang di kuil Sanglingku. Apa kau mencari kematian? Diam. Penatua yang menjaga gerbang menamparkan sang murid, melemparkannya puluhan meter. Penatua, apa maksudmu? Para murid tercengang, terutama dia yang mengutuk. Sang tetua tak berniat menjelaskan. Wajahnya serius, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Masalah ini sungguh di luar kemampuan seorang penatua untuk menanganinya. Tindakannya barusan seolah memberi pelajaran kepada para murid, tetapi sebenarnya, tujuannya adalah menyelamatkan nyawanya. Tak satu pun anggota Sekte King yang muncul itu lemah. Untuk menyinggung guru setinggi itu, seorang murid di tahap fusi pasti sudah mati jika ia mati. Sekte itu tidak akan membalas dendam untuknya. Teman-teman King Zong, silakan masuk dan nikmati teh. Kurang dari 10 tarikan napas kemudian, sebuah suara penuh keagungan datang dari kedalaman kuil Sangling. Orang yang berbicara tidak lain adalah Santoko dari kuil Sangling. Namanya Luo Surong. Sein Jin telah maju. Para tetua dan murid yang menjaga gerbang menjadi tegang, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Semakin banyak orang memperhatikan situasi di gerbang gunung dan bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Tidak perlu. Lin Changsheng menolak, jika kuil Sangling tidak mau berperang denganmu, serahkan saja dan bayar kembali uangnya. Kuil Sangling tidak pernah memiliki masalah utang dengan Sekte King, jadi mengapa Anda meminta pembayaran kembali? Luo Surong tidak pernah muncul, tetapi suaranya bergema di antara langit dan bumi. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.